Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita kembali dipertemukan pada hari ini dalam kegiatan tadarus. Semoga anak-anakku tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Salam dan sholawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalan Islam ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca surah Al-Mulk ayat 5-6 dan kita sudah membahas mengenai hukum bacaan mad tabi'i. Sekarang kita akan melanjutkan membaca ayat 7 sampai ayat 10 dan sebentar kita akan membahas mengenai hukum bacaan mad arid li sukun yang terdapat dalam ayat 7 sampai ayat 10. Sekarang buka Al-Qurannya masing-masing, kita sama-sama membaca dan membahas ayat demi ayat mulai dari ayat 7 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Nah, sebelum kita membahas mengenai hukum bacaan mad arid li sukun yang terdapat dalam ayat yang ketujuh ini, sebaiknya kita coba mengingat kembali mengenai hukum bacaan mad tabi'i yang telah kita pelajari pada pekan yang lalu. Kenapa? Karena mad tabi'i sangat erat kaitannya dengan mad arid li sukun. Ingat kembali, mad tabi'i yaitu apabila ada huruf alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah, atau ada ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh, atau ada huruf waw sukun yang didahului oleh huruf berharokat dhamma, maka dibaca panjang 2 harokat. Misalnya dalam ayat yang ketujuh ini pada lafaz iza, nah di sini ada huruf alif yang didahului oleh huruf zal berharokat fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Iza. Kemudian pada lafaz fiha ada ya sukun yang didahului oleh huruf fa berharokat kasroh, maka dibaca panjang 2 harokat. Fiha. Kemudian pada lafaz sami'u ada waw sukun yang didahului oleh huruf ain yang berharokat dhamma, maka dibaca panjang 2 harokat. Sami'u. Nah, sekarang perhatikan di ujung ayat yang ketujuh pada lafaz tafur. Nah, di sini mengandung hukum bacaan mad arid li sukun. Nah, mari kita simak apa itu yang dimaksud dengan mad arid li sukun. Mad arid li sukun yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Apakah huruf hijaiyahnya itu berharokat fathah atau fathatain, kasroh atau kasrotain, dhamma atau dhammatain, dan berada di ujung ayat atau diwakofkan, maka dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Jadi saya ulang kembali ya, mad arid li sukun yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir ayat atau diwakofkan, maka dibaca panjang 2 harokat atau 4 atau 6 harokat. Sekarang perhatikan pada lafaz tafur. Nah, di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah.
mad tabi'inya yaitu huruf waw sukun yang didahului oleh huruf fa yang berharokat dhammah. Fu. Kemudian ada huruf ro di belakang dan berada di ujung ayat. Tafur. Nah, di sini hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Maka boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh 4, dan boleh 6 harokat sesuai dengan keinginan kita. Jadi jika mad tabi'i tadi hanya boleh dibaca panjang 2 harokat, maka pada mad arid lisukun boleh kita pilih apakah kita mau baca panjang 2 harokat ataukah 4 harokat ataukah 6 harokat. Misalnya jika kita ingin membaca 2 harokat pada lafaz tafur, tafur. Jika kita ingin membaca 4 harokat, tafur. Jika kita ingin membaca 6 harokat, tafur. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan mad arid lisukun. Lanjut ke ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Nah, di sini pada ujung ayat yang ke-8 pada lafaz nazir, nah juga mengandung hukum bacaan mad arid lisukun. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf ro di ujung ayat. Mad tabi'i yang dimaksud yaitu ya sukun yang didahului oleh huruf zal yang berharokat kasroh, zi. Kemudian ada huruf ro yang berharokat dhammatain dan berada di ujung ayat atau diwakofkan. Maka boleh dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Nazir. Lanjut ke ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, pada lafaz kabir di sini juga mengandung hukum bacaan mad arid lisukun. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang berada di ujung ayat atau diwakofkan. Mad tabi'inya yaitu ya sukun yang didahului oleh huruf ba berharokat kasroh, bi. Kemudian ada huruf ro yang berharokat kasrotain dan berada di ujung ayat. Maka lafaz bir boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh 4 dan boleh 6. Lanjut ke ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, pada ujung ayat yang ke-10 pada lafaz sa'ir, nah di sini juga mengandung hukum bacaan mad arid lisukun. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah dan berada di ujung ayat. Mad tabi'i yang dimaksud yaitu ya sukun yang didahului oleh huruf ain yang berharokat kasroh, i. Kemudian ada huruf ro di belakangnya yang berharokat kasroh dan berada di ujung ayat atau diwakofkan. Maka lafaz air boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh 4 dan boleh 6.
Sekarang kita coba ulangi kembali membaca ayat 7 sampai ayat 10. Dan kita perhatikan lafaz-lafaz yang mengandung hukum bacaan mad arid li sukun dan mad tabi'i. Tentunya juga tetap memperhatikan cara-cara penyebutan huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga dengan mengikuti kegiatan seperti ini, anak-anakku dan kita semua menjadi seorang muslim atau muslimah yang senantiasa mencintai Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana lagi kalau kita membaca satu ayat, 2 ayat, bahkan 1 halaman, 2 halaman, dan seterusnya. Tentunya insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Maka sungguh sangat disayangkan jika hari-hari kita terlewatkan begitu saja tanpa membaca Al-Quran. Jadi mari anak-anakku sekalian, kita jadwalkan, kita sempatkan dalam setiap harinya untuk membaca Al-Quran. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.